yang menulisnya adalah cucu kandung Sunan Derajat. Oleh karenanya kita memiliki data manuskrip yang sungguh sangat autentik ya, sebab di dalamnya semua dituliskan. Ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Adanya masalah polemik pada saat ini, sebaiknya kita harus berterima kasih kepada Habib Bahar Smith. Ya, karena dia, sehingga sekarang para keturunan Wali Songo itu terbangun, tergugah, pembuktian bahwa apa yang dikatakan oleh Bahar Smith itu tidaklah benar. Masih ingat nggak yang dikatakan oleh Bahar? Ya, awalnya kalau nggak salah saya itu pernah mendengar bahwa dari kalangan Habib menyatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada, itu hanya fiktif. Tetapi kemudian Bahar muncul yang menuduh bahwa Wali Songo itu ada, tetapi dari jalur Atmat Khon, jalurnya Habib Balwi, jalur Ubedillah. Kemudian setelah itu muncul lagi, katanya Wali Songo ada dari jalur Atmat Khon, tetapi anak keturunannya itu sudah tidak ada. Nasabnya terputus karena anak-anak dari Wali Songo itu adalah perempuan. Nah, karena dari jalur perempuan sehingga nasabnya terputus. Ya, kita harus berterima kasih pada Bahar. Karena dengan omongnya Bahar ini, dari terah Wali Songo itu bangun. Terima kasih Bahar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, setelah adanya polemik nasab, akhirnya satu persatu dari terah Wali Songo, durah Wali Songo itu terbangun. Manuskrip-manuskrip yang dituduhkan oleh Bahar itu, katanya keturunan Wali Songo itu tidak ada. Nyatanya dari pondok-pondok pesantren, dari terah-terah Wali Songo itu membuka manuskrip di masing-masing pondok pesantren. Dan ternyata banyak sekali. Ada nih ya, dari terahnya Wali Songo yang mempunyai manuskrip banyak sekali. Dari abad 15, 16, 17, 18 sampai abad 2000 itu bersambung. Dari terah Derajat, terah Ampel, dan lain-lain. Artinya dari Wali Songo serta keturunannya itu rapi dalam penyusunan nasab mereka. Jadi jangan salah kalau Habib Bahar itu menuduh bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada. Habib Bahar salah. Sekarang kita lihat videonya ya, video dari terah Derajat, terah Ampel, terah Wali Songo yang menyimpan banyak sekali manuskrip tua. Dan tentunya mereka dari para Habib tidak akan bisa menyentuh manuskrip ini. Tetapi kalau dari keturunan Wali Songo itu menggugat nasab Balwi karena nasab mereka jelas terputus, mereka marah-marah. Kasihan ya mereka. Dan jangan lupa kita lah yang harus menjaga negeri ini. Ya, mereka bukan kita. Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semua, keluarga besar Wali Songo, zuriat Wali Songo dimanapun Anda berada ya. Ini adalah peti untuk menyimpan manuskrip yang jumlahnya lumayan banyak, yaitu manuskrip tua ya. Manuskrip abad 15, 16, 17, 18, 19 hingga 20. Manuskrip yang bersambung. Ini adalah manuskrip keluarga besar Derajat, keluarga besar Ampel ya. Ini bahannya bukan kertas ya. Ini sungguh sangat tebal sekali. Di sini semua tercatat dengan rapi. Ini manuskrip Pangeran Mas Surya Anom. Ya, beliau menulis di tahun 1590. Nah, ini manuskrip keluarga besar Sunan Derajat, Sunan Ampel. Di sini diceritakan tentang keluarga besar para Wali Songo hingga anak cucunya ke bawah ya. Nah, tapi manuskrip itu bersambung. Nah, di sini hanya menceritakan tentang putra dari Sunan Derajat, putra dari Syekh Maulana Muhammad Arif, putra dari Pangeran Mas Surya Anom ya, sampai Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas ke bawah itu sudah manuskripnya berbeda lagi. Nah, itu sudah masuk ke manuskrip abad 17, kalau ini abad 16 akhir. Ya, nah di sini ini yang menulis Pangeran Mas Surya Anom adalah cucu kandung Sunan Derajat. Yang menulisnya adalah cucu kandung Sunan Derajat. Oleh karena
sebenarnya kita memiliki data manuskrip yang sungguh sangat autentik ya, sebab di dalamnya semua dituliskan. Yang menjadi aneh ketika inilah yang menjadi suatu perhelatan polemik nasab para habaib ya, yang pertama kali dicetuskan oleh Habib Bahar bin Smith ketika beliau membacakan edaran surat dari Robitul Halawiyah yang memutuskan nasabnya zuriyah keluarga besar Wali Songo. Sehingga kami pun heran kenapa mereka bisa mengatakan demikian ya, dari mana hasil penelitiannya sehingga Robitul Halawiyah berani mentoan memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo. Dan akibat dari kecerobohan Robitul Halawiyah di dalam mentoan atau memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo, yaitu nasabnya para masyayikh, para ulama, para wali di Nusantara, khususnya nasab guru-guru kita, para kiai kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan semuanya banyak sekali, hingga di Banten itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Abu Yatim Banten, di Jakarta juga banyak, Cirebon banyak sekali. Itu para zuriyah Wali Songo, hingga ke Jawa Timur, ke Madura, ke Jawa Tengah itu banyak sekali. Tetapi kenapa mereka Robitul Halawiyah sangat ceroboh dan terlalu berani untuk mengambil suatu keputusan memutuskan nasab keluarga besar para Wali Songo, para ulama Nusantara? Inilah yang menjadikan polemik permasalahan itu. Sebenarnya kalau pada waktu itu Habib Bahar bin Smith tidak mengatakan demikian, insya Allah tidak ada polemik ini. Maka tapi sudah sewajarnya kalau ketika keluarga Wali Songo ya yang memiliki data, memiliki manuskrip itu menggugat nasab mereka, tetapi gugatan keluarga besar Wali Songo bukan dengan emosi ya, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, tetapi gugatan keluarga besar Wali Songo itu dengan ikut juga meneliti nasab-nasabnya para habaib ya, apakah benar-benar sahih atau tidak, sebagaimana mereka meneliti nasabnya keluarga besar Wali Songo. Itu seperti itu. Ini sebenarnya hal yang sangat wajar sekali, tidak perlu dibesar-besarkan ya, tidak perlu dibesar-besarkan sehingga menjadi suatu permasalahan yang menjurus kepada perpecahan. Jadi yang memulai itu bukan keluarga besar Wali Songo, yang memulai itu adalah keluarga besar para habaib sendiri, yang seharusnya sesepuh-sesepuh para habaib itu mengundang Habib Bahar bin Smith, terus Habib Rizik untuk ya dinasihatilah bagaimana bagusnya ya jadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kini akhirnya keluarga besar Wali Songo setelah meneliti dari berbagai macam kitab tentang keabsahan nasab mereka, ternyata ditemui kejanggalan dan keanehan tentang siapa itu Ubaidillah. Jadi saya sarankan para habaib jangan marah ya, karena ketika kalian memutuskan nasab kami pun tidak marah. Dan ketika kami menanggapi perkataan Habib Bahar dan keputusan Robito, cukup kami hanya menanggapi dengan ikut meneliti kembali nasab-nasab kalian semua, yaitu nasabnya para habaib. Nah itu kan sudah fair ya, sudah fair timbal balik. Jadi tidak perlulah marah-marah, tidak perlu emosi, cukup santai saja. Nah, dibuktikan semua dengan data, dibuktikan semua dengan manuskrip ya, yang bisa mengkonfirmasi keberadaan dato kalian semuanya. Kalau untuk masalah nasab Wali Songo sampai ke atas itu bukan wewenang saya, dan saya tidak memiliki wewenang karena itu wewenang dari Nakobah ya, lembaga nasab yang mengatasi permasalahan nasabnya para Wali Songo ke atas. Nah itu kalau di Indonesia ada naat ya, ada naat. Nah itu wewenang naat. Saya tidak berani melampaui batas, saya hanya berani menceritakan tentang nasab keluarga besar kami dari salah satu wali Allah terus sampai ke bawah, karena itu tercatat. Yang untuk ke atas itu urusan naat, saya tidak berani berkomentar karena kalau untuk ke atas itu sudah mencakup seluruh Wali Songo ya. Jadi semua harus diteliti dengan seksama dengan berbagai macam manuskrip yang dikumpulkan untuk mengetahui Wali Songo ke atas. Tapi yang jelas Wali Songo ke atas itu bukan dari Ba'alawi, karena di kitab tua ini tidak ada nama Ba'alawi ya, tidak ada nama Ba'alawi. Nah itu semua sudah dikumpulkan data-data itu oleh Naat. Naat itu Nakobatul Ansyab Auliyaut Tis'ah. Itu wewenang beliau yang diketuai oleh Kiai Haji Ilzamuddin Al-Qudusi. Nah itu beliau, dan sekarang beliau sedang meneliti untuk menyandingkan data-data manuskrip Nusantara dengan data manuskrip yang ada di Pakistan, di Uzbekistan, dengan yang ada di Yunan. Dan sekarang beliau masih di Yunan ini ya, melihat data-data manuskrip yang ada di Yunan. Subhanallah. Ini usaha keras Kiai Haji Ilzamuddin Al-Qudusi. Beliau keturunan Sunan Kudus. Beliau memiliki data yang sangat lengkap sekali. Terima kasih.